اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi يا رحمة الدنيا وهي رحمة الآخرة نسألك الرحمة والمغفرة والشفاعة والمنفعة والصحة والسلامة والمعونة والبركة والحج والعمرة المبرورة والمقبولة وحسن الخاتمة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي. اللهم أنت ربي Allahumma anta rabbi لا إله إلا أنت la ilaha illa anta خلقتني khalaqtani وأنا عبدك wa ana abduka وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر كل ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنك أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء. آمنا بالله وبما جاء عن الله على مراد الله وآمنا برسول الله وبما جاء عن رسول الله وآمنا بالشريعة وتبرأنا من كل دين يخالف دين الإسلام. اللهم وفقنا لطاعتك وأتمم تقصيرنا وتقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم اجعلنا وأولادنا من أهل العلم والخير والقرآن. واغفر لي ولوالدي. آمين. Itu selawat dibaca. Hah? Duluan. Ini duluan. Daripada megang doang. Besok begitu nyampe udah ada salah lagi. Jadi begitu saya nyampe dia selesai. Udah selamatan. Iya. Ya besok begitu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تطمئن بها قلبي وتنفع بها قلوبي وتقضي بها حوائجي وترفع بها درجاتي وتهدي بها قومي وتخلص بها قلبي
وتلهمني بها علوم لدني وتكرمني بها بالسعادة والكرامة مع ذريتي وتكثر بها أموالي وأولادي وأصحابي وتلاميذي وتلاميذاتي وأتباعي فارزقني اللهم تمام نعمتك وتمام رحمتك وتمام رضوانك فصل وسلم عليه وعلى آله أجل ما خلقت ورزقت وأحسنت إلى يوم تحشر فيه الخلائق أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا جميل يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام جمعني بالفصاحة والبلاغة والبراعة واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي برحمة رحمتك ثم ترين قلوب وجلود إلى ذكر الله برحمة رحمتك ثم ترين قلوب وجلود إلى ذكر الله برحمة رحمتك ثم ترين قلوب وجلود إلى ذكر الله قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وعلومه وعلوم مشايخه بدارين آمين 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 يا الله يا رب wasalisuha an tu'mina bi kutubihi. Dan yang ketiga dari rukun iman yaitu bahwa kita semua beriman dengan kitab-kitab Allah. Apa makna daripada iman kepada kitab Allah? Makna iman bil kutubi at-tasdiqu bi annaha kalamullahi al-munazzalu ala rusulihi alaihi wassalatu wassalam wa kullu ma tadammanathu haqqun wa nuzulaha bi an kanat maktubatan ala al-arwahi kat-tawrati aw masmu'atan minas sam'i bil musyahadati kama fi laylatil mi'raji aw min wara'i hijabin kama waqa'a li Musa fi turi aw min malakin musyahidin kama ruwiya anna yahuda qalu li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ala takallama Allah wa tanzuru ilaihi in kunta nabiyyan kama kallamahu Musa wa nazara ilaihi. Faqala lam yanzur Musa ila Allah fanazala wa ma kana li basharin ay yukallimahu Allah illa wahyan aw bi wara'i hijabin aw yursila rasula. Fayuhabbi ma yasha. Qala Suhaimi fi tafsir zalika ay ma sahha li bashar ay kalimahu Allah ila ayyuha ilayhi wahyan ay kalaman khufiyan yudraku bi sur'atin kama sami'a Ibrahim fil manami anna Allah ta'ala ya'muruka bi zabhi waladika wa kama ulhimat ummu Musa anta zafahu fil bahri aw bi wara'i hijabin aw ayyusla rasulan ay malakan Jibrilu wa yukallimu rasula ay al-mursala ilaihi bi amri rabbihi ma yasha. Makna iman dengan kitab Allah Subhanahu wa ta'ala yaitu at-tasdiqu, membenarkan dengan sebenar-benarnya, meyakini dengan seyakin-yakinnya, tidak ada sedikit pun keraguan tasdik. Kalau dari tasdik itu, kalau ibarat ikan betik, ikan gabus itu dari tasdik. Apa tasdik? Disidik. Coba ikan gabus boleh banget, ikan betik tidak banget. Mulai dari dulu, suruh kita pegang aja tangan kita, pada berdarah, kena durinya. Tapi begitu disidik, set, pakai apa nyidiknya? Banyak banget pendidikan mah. Pakai kayu. mending kayu.
Galileo, bisa pakai Galileo, bisa pakai rumput adik tadi bisa pakai rumput gajah tuh yang apa namanya, rumput rusak, rumput rusak. Kalau dikasih disidik begitu tuh, biar gede banget udah bos, sekali lebar sekali gitu aja. udah. Ya, itu namanya tasdik. Apa tasdik? Meyakini dengan sebenar-benar keyakinan, tidak ada sedikit pun goyah, ragu, bimbang. Itu namanya tasdik. Kalau bahasa ikan sidik, disindik, ya. Tasdik namanya. Meyakini tentang kitab Allah dengan sebenar-benar keyakinan bahwasanya itu kitab Allah semuanya adalah kalamullah, firman Allah, ya, ucapan Allah, al-munazzalu yang diturunkan kepada rasul-rasulnya, yang berupa suhuf-suhuf, kitab-kitab dengan catatan kecil namanya suhuf, ya, kitab-kitab dengan catatan kecil namanya suhuf. Kayak makalah-makalah, ya, itu namanya suhuf. Dari zaman Nabi Allah Adam alaihissalam sampai dengan zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semua yang terkandung di dalam kitab-kitab itu isinya adalah hakun, adalah kebenaran. Maka semua kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalamnya mengandung kebenaran-kebenaran ajaran yang menurut hati kita enak, atau ajaran yang menurut hati kita enggak enak, yang menurut kita cocok sama kita, yang menurut sama kita enggak cocok, semuanya benar. Memang ada ajaran di dalam kitab-kitab Allah yang sama hati kita enggak suka, ada banyak, apalagi perempuan. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Orang-orang nikahlah kalian 2, 3, 4. Cuma yang nggak belajar tafsir, yang belajarnya pakai akal doang. 2, 3, 5, 4, 9. Bolon. Iya, itu bolon tuh yang begitu tuh. Qurannya ngomong 2, 3, 4, 2, 3, 5, 4, 9. Jadi pilih-pilih sampai 9. Itu jangan di zaman kita, di zaman Rasulullah, di zaman sahabat, ada yang hidupnya kayak gitu. 2, 3, 4, 9. Ya. Bukan, maksudnya masna wa thulatha, wawunya bukan lidorbi, wawunya bukan perkalian, bukan pertambahan, wawunya lil atifah. Itu kalau ngajinya pakai ilmu alat, ilmu nahu, al-wawu lil atifah wa laysa wawu ma'nahu ya lidorbi. Kalau maknanya lidorbi benar, 2 tambah 3, 5 tambah 4, 9. Di zaman sahabat sudah ada yang kayak gitu, karena dia nggak belajar ilmu grammar bahasa Arab, ilmu kosakata bahasa Arab, ilmu nahwi namanya, ya, ilmu nahwi. Padahal yang namanya masna wa thulatha, wawunya lil atifah, kata sambung 2, kalau kedua 3, terus 4, minimal 1, tapi 1 gak disebut. 1 enggak? Kenapa 1 disebut? Karena umumnya umat manusia sanggupnya 1, 2, tantangan 3, apalagi 4, apalagi di sini perempuan pada cocok. Apa ini? Bayangkan
Satu mulu pas sunat ya. Iya. Bayangkan perempuan nggak pada cocok. Makanya saya dulu almarhum istri saya bilang nih, daripada kamu nanti dihujat di akhirat, melihat kamu dihujat di dunia, dengan hujat di dunia. Jelasin dengan sejelas-jelasnya. Ya sampai ini kan sebenar-benarnya ayat masna wasulasa walubah. Ya. Artinya apa? Ketulusan hati seorang wanita, terutama para ustazah harus tunjukkan bahwa ini ayat benar. Kita sebagai wanita dukung. Gimana? Itu istri saya ustazah biarin tadi jatah ini kalau lagi beli nyumpah, biarin gitu. Kalau ingin pahit, doain. Begitu. Ya mendingan begitu daripada ibu ya Rasulullah kita setuju sama ini jangan kalian bego saya itu saja ada setuju nggak setuju sama ayat ini. Iya nggak setuju sama ayat ini. Saya sama suami saya pokoknya kagak bisa kagak bakal saya izin ngamalin ayat ini. Cukup satu saja. Itu saja lantang bangga, masya Allah, lantang. Kalau sekarang viral. Masya Allah itu ustazah yang ngomong kayak gitu. Dia lagi ngomong kayak gitu, itu lakinya udah punya anak 2. Di pos ke-2, lakinya udah punya anak 2, dia kagak tahu. Dia ngomong aja tuh, Mbak sama suami saya pokoknya satu, saya cukup. Besoknya dia aja dia tahu, buat telepon. Ya, itu udah punya anak 2. Lantas kisahnya ceritanya, anaknya udah gede, udah dewasa, lantas mau nikah, babanya belum datang, takut babanya kagak hadir, disuruh cari sama emaknya, lu cari nih baba lu, ini alamatnya, kasih, dicari, begitu nyari, ketemu sama dia langsung sama emak pertamanya. Bu, permisi, assalamualaikum, waalaikumsalam. Permisi bu, saya lupa nanya ini kampung anu. Iya, ini atas anak. Iya, nomornya kalau nomor ini nomornya tuh nomor rumah. Emang ada apa nih? Kok kayaknya penting banget. Bu, saya datang kemari maksudnya mau jadi wali. Lah, wali siapa? Sini walinya namanya bapak ini, rumahnya alamatnya ini. Lalu siapa nih? Saya anaknya di bini kedua. Langsung pingsan kali. Stroke. Langsung stroke cuma bisa mama doang. Ya kata lakinya, baguslah stroke dah. Ya baguslah lo. Stroke ini gua aman. Lu gak ngomong-ngomong yang lain. Nggak ngomong sama yang lain, dan disitu mau gimana dia mau ngomong? Iya, dia mau ngadu, nggak bisa ngadu, nggak bisa ngomong. Tuh, si laki begitu dia tahu emang anaknya mereka juga begitu selama, ya, dia ambil rapi, sampai tuntas, sampai bawa pulang amplop. Ya, berkobatin bini pertama. Tuh, akhirnya bini itu tuh dia sakit diobatin sama bini kedua. Ya hasil kondangan. Ya saya bilang nih, jangan nih. Kalau kamu jadi ustazah, kamu harus rela berkorban perasaan. Jadi harus dibunuh perasaan kayak gini dengan ayat ini sampai ini. Ya, sampai ini. Seperti itu. Makanya wa kul ma kalmanatu hakun, semua yang terkandung di dalam ayat-ayat pada firman Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab-kitab yang diturunkannya itu sifatnya hakun, benar. Benar. Di dalam Al-Qur'an itu pohon-pohon, binatang-binatang semua yang Allah ciptakan, benda-benda langit semuanya disabbihun Allah. Semua mereka bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku benar kayak gitu.
Maka di dunia barat mereka selalu buka lembaran-lembaran ayat-ayat tantangan Allah, dilakukan penelitian oleh mereka. Ternyata benar pohon itu punya bahasa tersendiri. Bahkan gesekan antara satu pohon dengan pohon yang lain itu kadang berupa irama-irama yang asik. Ya, pohon bambu maupun bambu beradu. Ada suara nggak? Suara kadang-kadang suara gesekan batang bambu dengan batang bambu disambut sama suara balap tongeret. Kodok bunyi jadi punya bahasa sendiri. Begitu diteliti dengan menggunakan alat-alat canggih, ternyata dia punya gelombang. Dan gelombang yang keluar dari setiap pohon-pohon batang-batang yang diteliti oleh ilmuwan-ilmuwan di dunia barat, mereka bingung. Kenapa mereka bingung? Karena gelombang yang keluar itu adalah gelombang-gelombang yang membentuk lafzul jalalah, membentuk Allah, Allah, Allah. Mereka tidak bisa menafsirkan itu semua. Maka ketika mereka berjumpa dengan ilmuwan muslim, mereka bertanya, apakah Anda bisa menerjemahkan makna ini? Kata ilmuwan muslim, ini adalah tasbih yang dibaca oleh pohon-pohon yang hidup, oleh pohon-pohon yang bergoyang, istighfar yang dibaca oleh pohon-pohon yang hidup dan pohon-pohon yang bergoyang. Maka pohon-pohon yang ada di sekitar kita ini, mereka saat ini jika diteliti, pastinya mereka sedang mengucapkan kata istighfar. Astagfirullah, ya Allah, istighfir liman talabal ilma, liman talabal ilma, liman ta'alamal ilma, wa'allamahu, ya Allah ampuni dosa-dosa orang yang lagi pada ngaji dan orang yang lagi pada ngajar ngaji. Ya, itu pohon-pohon semuanya melapaskan lapas-lapan ya istighfar. Astagfirullah, aku minta ampun kepada Allah buat orang yang pada nuntut ilmu, yang buat pada dakwah dengan ngajar ilmu. Masya Allah, karena ngajar ilmu ini pahalanya luar biasa. Haji berapa juta? 60 juta. Ya hampir 60 juta. Syekh Maghribi itu orang alim. Sunan Giri mau pergi haji sampai kapal laut, sampai di daerah Maghribi, tempat tuan Syekh Maghribi, dihadap oleh Syekh Maghribi, mau kemana ente tuan Syekh? Pulang. Kenapa? Karena masyarakat tidak ada yang ngayomi. Sementara penjajah Belanda dengan semangatnya menyebarkan fitnah-fitnah di tengah-tengah umat. Kalau ente pergi, ente tidak berikan pengajaran kepada mereka, maka nanti ente pulang ke tanah air ente bakal diserbu dan diserang oleh umat ente sendiri. Pulang, karena ente ngajar mereka. Dengan ente pergi haji untuk kali ini, yaitu pahalanya jauh lebih besar. Ente ngajar. Kenapa? Karena umat butuh bimbingan, umat butuh motivasi, umat butuh benteng. Karena memang benteng bangsa, benteng umat itu adalah para alim ulama, para tuan-tuan guru. Di zaman Belanda, tuan-tuan guru dibredel, dimati-matiin. Makanya tuan-tuan guru pada lari hutan, pada naik ke gunung supaya Belanda nggak ketemu nyarinya. Ya.
nggak ketemu ulama-ulama, tuan-tuan guru di brand Rasulullah. Ya, karena kekuatannya ada di para ulama. Ya, sekarang ini kita kekuatan Islam dan diporak-porandakan yang apa? Dengan diadu dombanya para alimil, ulama, para habaib, para zuriya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal yang paling penting buat kita adalah bersatu untuk mengumpulkan suara dan membangun nuansa Islam, membangun nuansa nasional, membangun nuansa persatuan, membangun nuansa aman dan damai. Jadi dibutuhkan. Ya, bangsa ini butuh itu karena orang asing sudah membeli seluruh masyarakat di semua negeri, termasuk kita sudah dibeli orang asing. Ya, Greenland orang asing, Maitland orang asing. Belia Puri, orang asing. Belia orang asing, Puri orang asing, terus sampai ke terus itu yang ada budak-budaknya, Citrai, Ciputra, Grand Garden. Ya, kita tinggal sepojokan. Andai kata mereka tentu barang-barang kita pada mati pada adatnya. Ya, kalau bahasa Banyol, bahasa Lalucon, pada adatnya kalau kita dari diketujuh orang sejuta, pada adatnya mati sesebatas. Ya, jadi kita mesti membentuk kekuatan dengan cara kita saling mendoakan, kita saling berjuang bersama, mengumpulkan kekuatan suara, mengumpulkan kekuatan ide, mengumpulkan kekuatan semangat. Itu yang paling penting. Sebab orang asing tinggal mukul genderang dua, udah siap-siap. Ya, di dalamnya terkandung dakwah la ilaha illallah. Oleh iblis, oleh setan, kalimat itu dirubah di dalam catatan kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah, dirubah oleh mereka dirubah dengan anna Maryam adalah siapa? Bunda Maryam adalah yang ketiga, Maryam Isa Allah Tuhan Bapa, Maryam Tuhan Ibu, Isa Tuhan Anak. Ya Allah, Qul huwallahu ahad. Dialah Allah tempat meminta, dan dialah Allah Subhanahu wa taala tempat mengadu, dan dialah Allah Subhanahu wa taala satu, lam yalid wa lam yulad. Ya, tidak beranak dan tidak diberanakan. Artinya tidak ada turunan. Tidak ada turunan ke atas dan tidak ada turunan ke bawah, juga tidak ada turunan ke samping kanan dan ke samping kiri. Dibuat bahkan oleh orang itu dengan secara sistematis menggunakan ilmu logika. Ternyata setelah dia buat sistem logika seperti itu, logikanya terima. Ini baru Tuhan. Kalau Tuhan ada turunan ke atas, berarti ada bapak, ada engkong, pupi, buyut, cakawalin, cerboyo, kudu-kudu, bapak moyang. Dan bapak moyangnya dari mana? Kalau bawa anak, cucu, cicit, bucu, cicit. Pasti ada. Ada kalau samping, ponakan, biduan, bisa, segala macam. Ada, pasti ada. Masa Tuhan seperti itu? Tidak bisa. Ini Tuhan yang benar, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diruntut lagi terus sampai walam yakun lahu kufuwan ahad, dan tidak ada satupun yang menyamai Allah, menyerupai Allah. Allah tidak sama dengan segala sesuatu tidak sama dengan Allah. Laisa kamitslihi syai'un. Inilah Tuhan yang sebenarnya, yang sedang aku cari-cari. Di mana Tuhan? Apa itu Tuhan? Bagaimana itu Tuhan? Hal Tuhan ada turunan ke atas dan ada turunan ke bawah, ke kanan dan ke kiri, sama dengan kita. Maka itu tidak logis. Yang logis adalah Qul huwallahu ahad,
Allah samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Di situ dia bertemu dengan keesaan Allah Subhanahu wa taala dalam berfikir. Mohon maaf, kadang orang-orang kafir, orang-orang non-muslim, kalau boleh jujur, mereka banyak jadi penemu-penemu, ya, penemu lampu, penemu segala macam. Kenapa? Karena begitu mereka melihat segala apa yang Allah ciptakan, kadang mereka nggak menerima, tapi mereka pikirin. Misalnya begini, Inna Allah la yastahyi an yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha. Allah tuh gak malu, Allah tuh gak sungkan-sungkan membuat makhluk-makhluk sebagai sebuah perumpamaan, tapi makhluk-makhluk yang dibikin sama Allah aneh, lucu, ya, kelihatannya jelek, kelihatannya buruk. Mulai dari romo-romo sampai nyamuk sampai lalat, paling kecil romo, lantas naik dikit nyamuk, naik lagi lalat, naik lagi kecoa, naik lagi apa itu? Kuawu, ya, kuawu. Terus naik lagi, condot, kampret dulu, kampret, disodot, kalon. Itu makhluk-makhluk yang itu cakap apa gitu? Jangankan tampangnya, namanya ini kita nggak mau. Hei kampret, marah nggak? Dasar condot lu, marah nggak? Emang orang kalau pakai kalung begitu tuh, marah nggak kira? Marah. Dasar kecoa, marah kita, marah nggak kira? Marah. Tapi perek aja marah. Oh, ya, almarhum saya dulu nyebut abri lalu hijau, kan diperkarakan itu, ya diperkarakan gara-gara mengumpamakan TNI dengan lalu hijau, diperkarakan tuh, ya diperkarakan. Kenapa marah? Tuh, ya Masya Allah. Tapi semua itu oleh kita, oleh orang yang beriman, sikap kita tentang semua yang Allah jadikan model kayak begitu, apa sikap kita? Dilanjut oleh Allah dalam firman-Nya. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ. Sikap kita orang mukmin, orang beriman. Maka adapun orang-orang yang beriman, mereka tahu itu semua adalah datangnya dari Allah. Allah yang bikin itu semua hak, benar. Itu semuanya hak. Udah itu dari Allah, udah habis ceritanya. Orang-orang kafir lain lagi. Dan ada pun orang-orang kafir, fayaquluna, mereka berkata, maza aradallahu bihadza masalah. Apa sih maksudnya Allah bikin model kayak begini? Segala agas dibikin, segala kampret, segala codot dibikin. Apa sih maksudnya? Maka pertanyaan yang dikemukakan oleh orang-orang kafir itu membawa motivasi buat mereka untuk melakukan penelitian. Ya, karena orang yang selalu bertanya, orang yang bertanya itu biasanya dia berpikir.
Orang yang bertanya itu biasanya dia berpikir. Makanya orang yang banyak bertanya biasanya orang pintar, orang pandai. Makanya Israel itu, keturunan Israel itu keturunan orang pintar dan nanya mulu. Nanya mulu, nanya. Makanya orang Israel itu ya dikenalnya orang yang banyak bertanya karena pintar. Orang kalau nggak pintar nggak bisa bikin pertanyaan. Makanya guru-guru itu di sekolah disebut orang pintar karena guru-guru kerjanya bikin pertanyaan. Hah? Benar nggak kira-kira? Nah, dapat 4 semester, dapat 3, 4, 5 bulan bikin pertanyaan namanya semester pertama. Ya, dapat 2, 3 bulan bikin lagi pertanyaan lagi semester kedua. Dapat lagi 2, 3 bulan lagi bikin lagi pertanyaan namanya ujian akhir. Ujian akhir setahun 2 tahun itu namanya ujian nasional. Isinya apa? Pertanyaan. Siapa yang bikin pertanyaan? Kenapa guru yang bikin pertanyaan? Karena gurunya pintar. Karena guru pintar. Gak mungkin orang pintar bisa bikin pertanyaan. Karena jawaban adalah cerminan dari sebuah pertanyaan. Jawaban itu dijawab oleh murid. Kenapa murid menjawab? Karena si murid gak pintar. Dia bisa menjawab karena sudah ada pertanyaan. Gak bisa orang membuat sebuah jawaban kalau tidak ada pertanyaan. Betul? Berarti guru lebih pintar daripada dari zaman dulu. Dari zaman Nabi Adam. Ya. Dari zaman dulu guru lebih pintar daripada murid. Makanya murid jangan lagu-lagu. Sedublon-dublonnya guru lebih pintar daripada sepintar-pintarnya murid. Tuh, biar pintar banget tuh murid. Profesor, doktor, dia belajar sama siapa? Sama gurunya S1. Ya, itu sih murid sampai S3, bahkan sampai S6 depan rumah. Ya. Masya Allah. Dari pertanyaan, dari pemikiran timbul pertanyaan, dari pertanyaan timbul penelitian, dari penelitian timbul hasil. Hasil dari hasil penelitian timbul kemajuan. Makanya orang yang hidupnya lebih maju itu adalah orang yang punya ilmu pengetahuan. Supaya hidup lebih maju maka gali ilmu pengetahuan. Maka gali ilmu pengetahuan karena orang yang lebih tinggi ilmu pengetahuannya maka setelah hidupnya juga lebih maju. Insinyur sama kuli bangunan mana pintar? Insinyur mana capek? Mana gede gajinya? Insinyur megang cat aja kagak berani, gajinya gede. Iya. Megang cat kagak berani, gajinya gede. Emang kenapa itu? Karena ilmu metode pembangunannya dia yang lebih tahu, lebih paham. Kalau kita si kuli ya kerja, tenaganya gede, dia ilmunya gede. Maka orang yang tenaganya gede kalah sama yang ilmunya gede. Dan ilmunya gede masih semiliar. Ilmunya gede, waktunya dari kakek, waktunya dari kepus 200.000. Betul apa benar? Betul. Ini motivasi. Insinyur mau naik BI juga mau. Naik BI. Ya, Masya Allah. Maka kita belajar iman kepada kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semua pelajaran-pelajaran yang ada di dalam Al-Quran, di dalam Taurat, Injil yang asli, yang murni, yang diturunkan oleh Allah kepada para nabi, para rasul yang belum diubah-ubah oleh tangan-tangan jahil, oleh tangan-tangan pengkhianat, oleh mereka-mereka yang bersekutu kepada iblis. Semua isinya pada dasarnya adalah hak. Pada dasarnya adalah benar. Dan semua yang ada di dalamnya berupa motivasi-motivasi hidup itu juga adalah benar. Dan Allah tantang hidup kita dengan tantangan-tantangan yang Allah tuangkan dalam firman-Nya di kitab-kitab yang Dia turunkan kepada para nabi-Nya. Makanya dari zaman Rasulullah itu zaman yang paling maju,
zaman Rasulullah zaman yang paling hebat, dikatakan maju karena di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menembus 7 lapis langit hanya dalam jangka waktu 3 jam. Sekarang kita menunggu aja ke Mekah itu 6 jam, bahkan 9 jam perjalanan. Rasulullah canggih menembus minal masjidil haram ila masjidil aqsa wa ila rafaqil aqsa wa ila muntaha wa ila mustawa wa ila arsh. Berapa jam bolak-balik? 3 jam. 3 canggih gak? Canggih. Zaman yang paling canggih zaman Rasulullah, zaman yang paling beradab zaman Rasulullah, zaman yang paling tinggi tingkat budayanya zaman Rasulullah. Turun ke zaman sahabat mulai kualitasnya turun ke zaman tabi'in mulai kualitasnya turun zaman tabi'ut sampai zaman sekarang mulai kualitasnya turun. Percaya? Iya, memang begitu rumusnya. Keterangan dan penjelasan dalam kitab Mustalahul Hadis pun begitu dalam riwayat. Makanya orang zaman dulu kagak disebut bid'ah karena mereka ilmunya tinggi. Orang sekarang baru 5 bulan dari Mekah 2 tahun aja belajar segala bikin tembok bid'ah. Kalau bikin tembok bikin tembok bid'ah. Penupaan bid'ah. Zaman dulu semangka warnanya merah. Iya. Begitu semangka dengan teknologi pertanian lantas dibuat apa? Dibuat kuning. Maka itu semangka juga disebut dengan semangka bid'ah. Benar, semangka. Iya. Ya, semangka bid'ah. Ketimun dulu hijaunya hijau bening. Sekarang dibuat dengan teknologi pertanian yang canggih. Ketimun macam-macam. Ada ketimun bentuknya kayak terong, ada yang ketimun warnanya warna terong, warna ketimun okulasi. Yang aneh lagi kadang-kadang kok bisa buahnya nangka. Iya. Berarti itu namanya pohon pisang bid'ah. Ilmunya luas. Ya. Nah, semua itu kitab-kitab yang Allah turunkan yang isinya adalah benar, isinya adalah hak dari Allah Subhanahu wa taala. Kanat maktubatan alal arwah. Itu semua sudah apa? Sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Lauhil Mahfuz. Kalau kita mau lebih paham, di dalam percetakannya Allah Subhanahu wa taala. Allah siapin Lauhil Mahfuz. Itu tempat penyimpanan arsip-arsipnya Allah yang oleh iblis berusaha dari dulu sampai sekarang. Dia kepengen ngebongkar itu arsip-arsip arsip-arsip yang Allah Subhanahu wa taala simpan dan dijaga oleh jutaan, miliaran, triliunan malaikat. Iblis nggak bisa. Lalu Allah Subhanahu wa taala diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kayak Taurat misalnya. Itu kitab ada yang memang udah ditulis lengkap, bab pertama, kedua, ketiga dan seterusnya udah lengkap ditulis oleh Allah, tinggal gabungin doang, tinggal nurunin doang. Maka Nabi Isa alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam menerima kitab itu udah lengkap, udah ada tulisannya lengkap, udah bisa dibaca dengan bahasa Ibrani-nya. Kapan? Ketika Nabi Musa alaihissalam ngerengek pengen jumpa dengan Allah, ngerengek pengen bertemu dengan Allah, ngerengek pengen natap Allah Subhanahu wa taala, kepengen melihat Allah Subhanahu wa taala. Tapi kata Allah nggak bisa, jangan, nggak bisa, kagak bisa. Pernah nggak bisa? Dasar Israel, dasar Yahudi. Makanya